Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di RPTK Universitas 11 Maret, program studi pendidikan biologi. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi yang akan saya ajarkan adalah dunia tumbuhan. Submateri adalah pengelompokan tumbuhan bergigi. Pembelajaran ini akan dilaksanakan pada siswa kelas 10 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Universitas 11 Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976. Telah memposisikan diri menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, semangat ya. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Hadir semua, alhamdulillah. Jadi hari ini bisa mengikuti pelajaran semuanya ya. Nah, sebelum mulai silakan dicek dulu di kiri kanan kamu jika masih ada sampah, silakan dipungut sampahnya. Kemudian dibuang di tong sampah di luar. Ada? Nggak ada sampah? Ya, sudah kelas kamu. Tepuk tangan dulu untuk kamu. Baik, untuk menambah semangat belajar kita hari ini dan menambah fokus, kita ice breathing dulu ya. Cluenya adalah ikuti apa yang ibu ucapkan. Ulang, cluenya adalah ikuti apa yang ibu ucapkan. Nah, kita mulai. Nanas, nanas, pisang, pisang.
Cluenya adalah ikuti apa yang ibu ucapkan. Ulang, apa yang ibu ucapkan diikuti. Diulang. Nanas pisang. Nanas pisang. Pisang nanas. Pisang nanas. Nanas nanas pisang pisang. Nanas nanas pisang pisang. Pisang nanas nanas. Pisang nanas nanas. Ada berapa nanas? Ada berapa nanas? Iya, ada berapa nanas? Berarti sudah konsentrasi. Yuk, tepuk tangan dulu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme, baik itu cirinya maupun klasifikasinya. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari tumbuhan gimnosperme itu apa saja? Ya, ayo silakan dulu. Tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme alat reproduksi genetiknya berupa sporozoitus. Oke, reproduksi genetiknya berupa sporozoitus. Yang kedua, Bakal biji tidak dilindungi kaum buah. ya, yang ketiga. Pembuahannya tunggal. Oke, bagus. Jadi Ayu masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau klasifikasi dari gimnos itu ada berapa kelas? Ya, silakan Nanda. Ada 4 kelas yaitu Cicadine, Polyplerine, Gene, dan Bulgur. Ya, ada 4 kelas ya dari gimnosperme tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang tumbuhan berbiji juga, tapi tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Sudah pernah dengar? Sudah, oke. Nah, kalau sudah, ibu mau tahu nih siapa yang sudah mengetahui contoh dari tumbuhan angiosperme? Salah satu saja. Ya, silakan. Apa? Tumbuhan durian. Ya, benar sekali. Salah satu contohnya adalah tumbuhan durian. Semua orang yang ada di sini suka makan durian? Suka. Sama dong, ibu juga suka makan durian. Nah, kalau suka makan durian, kan durian ini banyak yang suka ya. Jadi di setiap pinggir jalan kalau ada musiknya ada aja yang jualan. Nah, kamu ada nggak kepikiran suatu saat nanti ingin punya kebun durian yang luas? Ada. Mau jadi pengusaha durian? Ya. Nah, kalau kamu ingin menjadi pengusaha durian atau mempunyai kebun durian, maka itulah manfaatnya kita belajar hari ini tentang tumbuhan angiosperme. Jadi kamu harus tahu dulu cirinya bagaimana, hidupnya itu bagusnya di daerah yang mana, cara reproduksinya gimana. Itu ya, itu manfaatnya. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan angiosperme dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamanan berbagai jenis tumbuhan, peserta didik dapat membedakan ciri kelas monokotil dan ciri kelas dikotil dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan berbagai jenis tumbuhan diamati, kemudian peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan angiosperme itu berdasarkan perbedaan cirinya dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok tentang peranan tumbuhan, peserta didik dapat menganalisis peranan tumbuhan bagi lingkungan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu ada memberikan tugas kepada kamu untuk membawa berbagai macam tumbuhan, baik itu yang ada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Ada di bawah? Oke, harus menjaga udah banyak ya. Terima kasih Nak sudah mengerjakan atau melakukan apa yang Ibu minta. Sekarang silahkan kamu amati tumbuhan yang kamu bawa. Kemudian kamu buat pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berhubungan atau berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan. Ditulis di kertas dulu ya, di buku kamu.
Ya, silakan Reva. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan yang ada ini? Nah, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Revalda. Dari tumbuhan yang ada ini, kelas mana yang paling banyak? Iya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Dari tumbuh-tumbuhan yang kamu bawa maupun yang ada di lingkungan kita ini, kelas mana sih yang paling banyak? Apakah monokotil ataupun diploid? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kamu temukan jawabannya waktu kamu diskusi. Jadi hari ini kita mencari informasi lewat diskusi kelompok. Kamu sudah duduk berkelompok sesuai dengan yang Ibu bagikan kemarin? Sudah. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik. Nanti akan Ibu bagikan LKPD ini untuk membantu kamu dalam melakukan atau mencari informasi tentang tumbuhan gigi tertutup. Tapi sebelum kamu diskusi, Ibu sampaikan dulu hari ini ada 3 penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ibu ambil sikapnya dari proses pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, penilaian keterampilan. Keterampilan itu bagaimana diskusi kamu dan nanti pada saat presentasi. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini Ibu ambil di akhir nanti sebagai evaluasi untuk melihat sejauh mana sih kamu menguasai materi kita hari ini. Sudah siap diskusi? Sudah. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, yuk perhatikan. Jadi, di dalam LKPD ini ada beberapa soal yang akan kamu diskusikan. Kamu mencari dulu cirinya bagaimana, kemudian nanti kamu kelompokkan tumbuh-tumbuhannya dan bagaimana peranannya. Untuk mencari informasi ini, silakan kamu diskusi bersama teman-teman kelompok kamu. Kemudian kamu cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh lewat buku paket yang kamu punya, kemudian boleh lewat link YouTube yang sudah Ibu bagikan di grup, dan dari mana saja terserah, yang penting materinya tentang angiospermum. Oke, silakan diskusi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak silakan diskusi dengan teman-teman kamu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan langsung bertanya.
atau monokotil. Yang nomor 2-nya kalian udah selesai cari ciri-ciri yang mana monokotil dikotilnya? Belum siap. Dicari dulu nah, ini ciri monokotil apa, dikotil apa, nanti baru dilihat. Ciri monokotil itu apa artinya? Ciri monokotil itu atau ciri dikotil itu dilihat dari akar, akarnya gimana? Oke, dilihat dulu ya. Nanti ibu kesini lagi. Kelompok ini sudah selesai? Udah. Ibu cek dulu lah, ibu nilai dulu ya. Kalian bawa tumpukannya. Lebih banyak dikotil atau monokotil kelompok kamu? Monokotil mana? Monokotil yang mana aja? Mana? Oke, terus? Yang mana lagi? Kalau yang ini masuk yang mana nih? Dikotil. Apa dikotil? Ini mana? Ah, ini kan sambungannya ini. Kalian dimutilasi di barang. Oke, nah kalau ini bisa dilihat dari daun sama bunga ya, karena akarnya kalian nggak bawa, jadi kita nggak bisa lihat akarnya. Oke, semangatlah semangat. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai diskusi, saatnya kita presentasi. Presentasinya kita mulai dari kelompok 1 dulu. Di tempat aja ya, berdiri yang presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Jadi, ciri-ciri tumbuhan angiospermae yaitu bakal bijinya dilindungi daun buah. Pada umumnya daun buah berdaging lebal dan akar berbentuk serabut atau tunggal. Terus perbedaan ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu keping biji tunggal itu ada di monokotil dan bagian bunga 3 atau kelipatannya, tulang daunnya sejajar dan memiliki akar serabut. Terus untuk dikotil, ciri-cirinya yaitu berbiji keping 2, bagian bunga 4-5 atau kelipatannya, tulang daunnya mirip atau menjadi, dan memiliki akar tunggal bercabang. Untuk klasifikasi tumbuhan biji tertutup yaitu ada bunga lili, lalu ada padi, jagung, dan alang-alang. Dia termasuk ke familia Gramineae. Terus bunga lili termasuk ke dalam familia Liliaceae. Dan untuk klasifikasi tumbuhan angiospermae yaitu ada bunga asoka, lalu ada daun jeruk, termasuk ke dalam famili Rubiaceae dan Rutaceae. Akhir-akhir ini, kota Tanjung Pinang ketika turun hujan sering banjir. Tidak hanya di daerah kita, di daerah lain pun mengalami hal yang sama. Selain banjir, sekarang cuaca juga sedang mengalami peningkatan suhu. Cuaca panas yang luar biasa. Apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan tumbuhan? Jika ada, bagaimanakah perubahannya? Peristiwa tersebut sangat berkaitan dengan tumbuhan, di mana kita ketahui tumbuhan adalah sumber kehidupan, bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam dalam menjaga lingkungan, yaitu 1. Memelihara kestabilan iklim. Tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida yang merupakan dampak dari efek rumah kaca. Karbon dioksida dapat menyebabkan perubahan iklim yang drastis. Lewat fotosintesis, tumbuhan bisa membantu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sehingga udara menjadi lebih segar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, nanti hasil pemaparan dari kelompok 1 tadi, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Pianita. pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa kamu masuk ke tumbuhan dikotil? Oke, pertanyaannya jelas ya Dura, kenapa kamu termasuk ke kelas di Kotil? Silakan. Baik, Kanita. Kenapa sih kamu termasuk tumbuhan dikotil? Yang pertama, kita bisa lihat dari pertulangan daunnya, yaitu dia modelnya mirip, dan kita bisa lihat dari akarnya, yaitu akar serabut. Dari pertulangan daun mirip, akar serabut, dari kedua ciri itu termasuk ke dalam ciri-ciri tumbuhan dikotil. Oke, bagus. Jelas Pianita? Oke, yang lain sudah jelas ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ayo, berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi. Yang lain diperhatikan ya, nanti kalau ada tanggapan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi kelompok 2. 1. Ciri-ciri tumbuhan amino spermae atau biji terbentuk. Ciri-cirinya alat reproduksinya adalah bunga, pembuahan ganda. Perbedaan tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil itu monokotil seperti biji tunggal, sedangkan dikotil seperti biji dua. Klasifikasi tumbuhan amino spermae Liliaceae, bunga lili, gramine, padi, jagung, alang-alang, Zinnitracea, jahe, lengkuas, dan kencur. Klasifikasi tumbuhan amino spermae di kelas dikotil adalah serai dan jahe. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Mana kawan? Tidak? Oke, sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah paham semua. Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Lydia. Ciri tumbuhan amino spermae adalah pembuluh angkutnya silen, biji dilindungi daun buah, reproduksi generatifnya bunga, pembuahannya ganda. Oke, jadi tumbuhannya ganda, reproduksinya lewat bunga, kemudian lagi pembuluh angkutnya tadi berupa silom ya. Yuk lanjut, berikutnya lagi yang mau menyimpulkan klasifikasi dari kelas monokotil dan dikotil tadi. Saya Bu. Ya, silakan mungkin. Klasifikasi amino spermae ada 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Cirinya monokotil akarnya serabut, dikotil tunggal, monokotil tulang daunnya sejajar, dikotil menyirip dan menjari, monokotil keping biji 1, dikotil keping biji 2. Oke, jadi ada 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Di mana kita bisa lihat dari akar, kemudian pertulangan daun, kemudian lagi dari bunga. Ya, lanjut berikutnya. Terakhir nih, silakan. Saya Ya, silakan Sarah. tumbuhan monokotil terbagi atas 3, yaitu serai, pandan, dan bunga lili. Dan juga dikotil, kangkung, mangga, dan jambu, dan masih banyak lagi Bu. Ya, masih banyak lagi ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah membantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hari ini diskusi kamu luar biasa bagusnya. Kemudian kita sudah sampai ke kesimpulan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, karena kita sudah sampai ke kesimpulan, hari ini Ibu mau lihat sejauh mana sih kamu memahami materi kita hari ini. Saatnya kita evaluasi. Nah, untuk evaluasi, Ibu kirim linknya di grup ya. Nah, Ibu kirim, silakan dibuka HP-nya. Oke, linknya sudah Ibu kirim. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan isi nama, kemudian kelas,
yang dapat 100. Alhamdulillah. Ya, waktunya 1 menit lagi. Yo, sedikit lagi. Ya, evaluasinya udah selesai. Waktunya sudah habis. Nilainya 95% bagus. Tapi masih ada 1 atau 2 orang tadi yang nilainya di bawah KKM. Mungkin kurang sempat dalam membaca soal. Ya. Nah, Ibu mau refleksi pelajaran kita hari ini. Bagaimana kalau menurut kamu proses pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau mewakili? Ini, silakan. Saya paham pembelajaran hari ini, soalnya saya bisa langsung melihat ciri-ciri objeknya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Aulia atas tanggapannya. Jadi hari ini kalian paham materinya karena langsung melihat objek. Jadi memang pembelajaran itu yang bagusnya adalah pembelajaran langsung gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa keliling-keliling di halaman-halaman sekolah kita supaya lebih jelas nih mana tumbuhannya, yang mana akar, batang, dan segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang materi reproduksi pada tumbuhan. Silakan kamu pelajari dulu ya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi tersebut. Nah, kita sudah berada di akhir proses pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih semangatnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.